Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 mengenai kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yang dimana poin pertama ada suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, di sini ada arti dari suprastruktur, yang dimana suprastruktur merupakan sistem politik yang terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Nah, teman-teman, mengenai sistem, di sini Pak Muji berpendapat sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks ataupun yang terorganisir, suatu himpunan ataupun perpaduan hal-hal ataupun bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan serta keseluruhan yang kompleks dan utuh. Di sini juga Rusandi Kanta Prawira juga berpendapat sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur ataupun elemen. Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa masukan ataupun hasilnya, yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Nah, teman-teman, berbicara sistem politik, di sini ada fungsi-fungsi politik, yang dimana yang pertama ada fungsi sosialisasi politik, yang kedua ada fungsi rekrutmen politik, yang ketiga ada fungsi komunikasi politik, dan yang keempat ada fungsi stratifikasi politik. Selanjutnya, di bawah ini ada ciri-ciri sistem politik, yang dimana secara umum ciri-ciri sistem politik harus memiliki tujuan, harus mempunyai komponen, dalam komponen tersebut harus memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya, adanya mekanisme kerja merupakan pengaturan struktur kerja dalam sistem politik tersebut, adanya kekuasaan tersebut untuk mengatur komponen dalam sistem ataupun di luar sistem. Tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatannya berbeda-beda. Selanjutnya, adanya kebudayaan politik, yang dimana terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Berbicara mengenai sistem politik di sini berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya. Di sini ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lainnya. Yang pertama ada daya jangkauan universal meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga hak membuat keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat keputusan yang bersifat otoritatif. Artinya, mempunyai kekuasaan legalitas dan kerelaan yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai infrastruktur. Infrastruktur politik di sini merupakan kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, di Indonesia ini banyak sekali organisasi ataupun kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan hanya ada 4 kekuatan. Dan yang pertama ada partai politik. Partai politik ini merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak ataupun cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum atau pemilu. Pendirian partai politik biasanya
Didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Yang kedua, ada kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun ataupun mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau biasa disingkat dengan LSM, serikat buruh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di sini ada kelompok penekan. Kelompok ini bertujuan untuk mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Biasanya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, di sini ada media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah ataupun masyarakat. Sarana media komunikasi ini adalah media cetak seperti koran, majalah, brosur, tabloid, dan lain sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Media komunikasi ini diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari inspirasi atau pendapat sebagai berita politik yang baik. Nah, baiklah teman-teman, pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih membahas bab 3. Untuk tugas, kalian mencari arti dari fungsi sistem politik yang terdapat 4 tadi. Yang pertama ada sosialisasi politik, yang kedua ada rekrutmen politik, yang ketiga ada komunikasi politik, dan yang keempat ada stratifikasi politik. Nah, kalian mencari arti dari fungsi politik tersebut, lalu dikirim ke WA ke nomor saya untuk mengisi daftar hadir kalian pertemuan kali ini. Nah, baiklah teman-teman. Sampai sini kalian semua paham? Jika masih ada yang belum paham atau kurang jelas bisa langsung chat ke nomor WA saya. Saya selaku guru mata pelajaran PKN, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.